Oke ya. Sebelum kita lanjutkan, minta tolong dipimpin, kita mau berdoa dulu. Kita mulai dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, semoga kita diberi kemudahan mendapatkan ilmu, menyerap ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru, dan semoga kita lancar mengikuti pelajaran sampai akhir ya. Oke, ya silakan pimpin Mbak Ketua. Baik, bukunya absen dulu. Mbak Abela ada? Oh, Mbak Abel. Mbak Ami, kemudian Ananda, Mbak Anita. Ardian Ibrahimi, kemudian Mbak Aura, oke alhamdulillah sudah sembuh ya Mbak. Kemudian Mbak Deborah, ingat kan adiknya. Mbak Dewi, Mbak Dewi mana? Nah gitu dong, hadir Bu atau saya Bu gitu. Kemudian yang nggak masuk berarti ada 1, 2, 3, ada 5. Oke baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas satu bab, ini bab masih lanjutannya, masih bab yang sama. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Jenis-jenis sumber daya usaha yang terdiri dari 6 jenis, yaitu man, money, method, mesin, material, dan market. Oke, sumber daya usaha dan tepatnya jenis-jenis sumber daya usaha. Ada berapa N kemarin? Ada 6. Oke ya, masih ingat seperti yang disebutkan sama Mbak Aurel tadi. Baik, Abel itu Aurel, maaf. Baik, nah sekarang kita lanjutkan coba. Hari ini kita mau melanjutkan yang pertemuan kedua tentang sumber daya usaha. Perencanaan sumber daya usaha itu yang mau kita pelajari. Jadi kalau kita mau melaksanakan atau memulai sebuah usaha, kita harus melakukan perencanaannya dulu. Nah, perencanaannya itu dimasukkan ke dalam 6 jenis tadi, dikelompokkan biar kita itu mudah dalam merencanakannya itu. Insya Allah kalau misalnya ke-6-nya kita sudah merencanakan dengan baik, nanti usaha kita juga ke depannya akan bagus. Jadi ya, bisa dipahami ya. Sebelumnya mau bukunya sampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kecil sekali ya. Bentar coba. Kalian. Baik, jadi tujuan yang mau kita pelajari hari ini setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu apa Mbak Nabila yang pertama? Yang keras dong, baca aja yang itu. Oke, seperti yang ditugaskan bukunya kemarin kan. Baik, kemudian yang kedua apa Mbak? Oke, mempresentasikan gitu ya. Setelah kalian membuat perencanaan nanti dipresentasikan. Baik, kemudian nah ini yang hari ini agenda kita adalah tadi berdoa sudah, ada penyampaian materi, kemudian kita mau mengerjakan LKPD dengan kelompok kerjanya masing-masing. Kemudian ada evaluasi, sedikit evaluasi, ada refleksi, kemudian kesimpulan, kemudian kita selesai. Gitu guys, bisa dipahami guys? Agenda kita hari ini. Baik, seperti yang bukunya sampaikan tadi bahwa ini ada sedikit materi tentang sebelum kita mau ke merencanakan sumber daya usaha. Adalah man atau manusia lebih tepatnya. Nah, di sini faktor-faktor yang diperhatikan dalam sumber daya usaha yang jenis yang pertama yaitu manusia adalah yang pertama adalah apa? Mbak, bisa dibacakan Mbak, tolong Mbak. Faktor apa yang pertama? Terus? Baik. Oke, jadi di sini tentang jenis sumber daya usaha yang pertama yang manusia itu tepatnya tentang kaitannya karyawan. Kemudian, jadi orang-orang yang kita butuhkan dalam sebuah usaha. Jangan sampai dalam usaha itu kita kelebihan manusianya atau karyawannya atau malah sebaliknya kekurangan, begitu kan, itu akan mempengaruhi, begitu kan, mempengaruhi yang tidak baik karena harusnya itu pas, begitu, tidak kelebihan tidak kekurangan. Bisa dipahami ya? Oke, kurang lebih seperti itu keterangannya. Baik, kita lanjutkan tentang yang berikutnya adalah yang kedua apa?
money atau uang. Oke, bisa kalian bayangkan, saudara, dalam kita melakukan rencana sumber daya usaha itu kalau kaitannya uang itu apa saja tuh dalam sebuah usaha itu kita butuhkan untuk apa aja? Untuk apa saja? Modal, membeli bahan baku, gaji, apalagi modalnya berupa apa? Bisa mesin, bisa bahan baku, begitu ya. Alat-alat yang kita butuhkan, kita perlu membelinya. Mungkin ada yang kalau menyewa tempat misalnya kita perlu menganggarkan untuk menyewa tempat atau gudang dan sebagainya. Pahami ya? Oke, tentang money. Berikutnya, setelah material bahan baku, kita harus merencanakan mesin. Misalnya perusahaan laundry, mesinnya itu kan ada macam-macam juga mesin cucinya. Nah, kita pilih yang merek apa? Terus speknya juga harus pas. Jangan sampai misalnya mesin cuci yang kalau untuk laundry itu sama dengan yang di rumahan misalnya, gitu kan? Bisa dipahami ya? Jadi beda. Misalnya kita butuh setrika untuk yang versi rumahan sama laundry yang butuh banyak yang kerjanya luar biasa banyak, mungkin bisa beda juga. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Kita lanjut yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Market atau pasar. Dalam hal ini tidak hanya membahas tentang tempat saja, tidak. Lebih luas lagi. Oke ya? Dalam hal ini misalnya kalau laundry, karena nanti LKPD kalian kan ke laundry, makanya bukunya dari tadi contohnya laundry terus. Ya silakan Mbak Gracia. Apa tadi? Kita membahas apa tadi? Market atau pasar. Oke. Ya. Dalam hal ini yang bisa saya sampaikan tentang market itu adalah bagaimana kita itu misalnya mempertimbangkan tentang pangsa pasar. Oke ya. Bedakan misalnya kita membuat laundry yang di dekat kos-kosan anak sekolah, anak kuliah, sama laundry yang di dekat perhotelan, orang-orang kerja kan beda. Gitu kan? Bisa dipahami? Ya. Oke ya. Sampai situ nanti kalian kembangkan sendiri. Itu tentang market. Kemudian juga kita harus mencari tahu selera konsumen. Misalnya konsumen itu sukanya wanginya seperti apa, misalnya wangi bajunya, ya kan? Ada yang suka tentang jenis ini, ada yang enggak. Nah, kita sebagai mau mulai sebuah usaha kita harus peka terhadap hal semacam itu. Itu di marketnya, oke ya. Terus kemudian tentang iklan, tentang kita harus menyiarkan dong usaha kita itu ke banyak orang agar kita itu bisa terus bagus usaha kita. Harus diperkenalkan, harus ada promo misalnya, kan semacam itu. Bisa dipahami? Oke, itu masuk dalam ranahnya jenis sumber daya usaha yang apa tadi? Apa? Market atau pasar. Oke. Nah, jadi pemahaman kita terkait perencanaan sumber daya usaha akan kita perdalam lagi dengan mengerjakan LKPD, gitu ya. Ini sudah maksimal, kebaca enggak? Ini tentang laundry. Nanti, oh ya, sebelumnya ini aja. Masuk ke kelompok kerjanya masing-masing. Sudah apa belum? Oke, buku nota sampai 5 silakan bergabung dengan kelompok kerjanya masing-masing. Kalau yang kemarin belum dapat silakan bergabung yang 3 4 5 sudah. Oke, ada yang kesulitan tentang kelompoknya? Tidak. Baik, mau buku ngecek kemarin yang jadi kelompok 1 yang mana? Oke. Kemudian kelompok 2 yang mana? Oke, masih ingat. Kemudian kelompok 3. Oke, 3 orang aman? Oh ya, mau ke sini bergabung Mbak ya. Kelompok 5? Kelompok 6? Loh, ini kelompok berapa?
Oke, Jin. Berarti ada 7 kelompok berarti ya. Berarti Mbak, kemarin kita di lab, kita pakainya komputer. Ini pakai HP bisa dikerjakan pakai HP? Kalau itu kan ada itu dokumennya atau wordnya kan itu apa bisa kalau pakai HP? Bisa. Oke, berarti kalau pilih kertas atau pilih pakai HP? Ada pilihan, senyaman kalian. Boleh pakai krayon atau begini aja, ketik aja di note atau di catatan kalian yang ada kan itu di HP, atau mungkin langsung ke WA, nanti dikirimkan ke Mbak Mei. Oh, Mbak Aurel, bisa Mbak? Aman? Oh iya, harusnya kan Mbak Aurel sudah dibantu kemarin kan? Sekarang ya karena sakit ya, jadi nggak bisa. Oke, dikembalikan ya jabatannya ya. Oke, kalau ya Mbak nanti di koordinir ada 7 kelompok, jadi nanti dipastikan sudah mengirim jawabannya ke Mbak Aurel. Langkah pertama, masing-masing kelompok membahas, memahami kasusnya dulu. Langkah kedua, kalian menentukan yang mau kalian buat perencanaan SDU-nya atau sumber daya usahanya itu ya jenis apa? Dari 6 tadi kalian memilih. Dalam kita mau membuka usaha laundry, dalam merencanakan salah satu dari 6 M tadi, kalian pilih yang mana? Boleh manusianya, boleh manenya, boleh mesinnya. Nah, kalau misalnya mesin, kalian bisa browsing mesin untuk mesin cuci untuk laundry. Nah, nanti banyak tipe pilihan, kamu milih salah satu. Harganya berapa begitu. Itu rencana usaha. Paham yang mau kalian kerjakan? Nah, boleh hanya 1 M, boleh lebih. Karena misalnya begini. Tadi bukannya menyontohkan kalian mau membuat perencanaan tentang pengadaan mesin laundry. Otomatis kan juga tahu dong harganya sama tipenya, gitu kan? Mereknya apa, tipenya yang mana, kan? Harganya berapa otomatis nanti ketahuan. Itu salah satu contohnya. Bisa dipahami? Oke, silahkan memulai pekerjaan dari sekarang. Bismillah, waktunya 20 menit. Oke ya. Sudah menemukan ada yang mana? Mana? Ada banyak ya. Apa saja yang sudah kalian bisa bayangkan tentang mana? 1. Oke, modal awal untuk apa aja ya di ya. Kita lanjutkan ke sesi presentasi. Bukunya pengen ngasih, kalau ditunjuk mungkin kurang fair, jadi bukunya mau ngasih undian. Ini kalau berapa ini? Kalau berapa? 3. Coba yang lain sambil mengerjakan, sambil memperhatikan presentasi kelompok 3 silakan maju. Jadi kami kelompok 3 mau mempresentasikan jenis sumber daya usaha yang apa, begitu ya? Presentasi kelompok 3 silakan maju. Jadi kami kelompok 3 mau mempresentasikan jenis sumber daya usaha yang apa, begitu ya? Dalam usaha laundry, jenis sumber daya usaha ini meliputi apa saja yang dibutuhkan, gitu, apa yang perlu disiapkan. Yuk. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan perencanaan sumber daya usaha tentang marketing usaha laundry. Uraian kebutuhan. 1. Pencetakan brosur dibagikan ke wilayah kampus dan wilayah perusahaan. Mengunggah postingan tentang produk di media sosial, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp grup selama seminggu sekali. Yang ketiga, pemasangan spanduk di depan toko atau ujung jalan sekitar laundry. Yang terakhir, memberikan jasa pencucian gratis sebanyak 5 kg kepada pelanggan yang telah melakukan pencucian 10 kali. Oke, itu aja marketingnya. Tadi Mbak diulangi Mbak. Urusan apa tadi? Lokasinya itu ditaruh di Google Maps, itu biar tahu orang sekitar atau mana wae itu bisa tahu kalau kamu itu buka jasa laundry. Oke, udah diterima? Tadi Belum ada tadi kan?
Oke. Lewat Google Maps bisa. Setuju ya yang lain ya. Jadi ketika usaha itu kita perlu sekarang zamannya harus ada Google Map-nya, begitu kan? Jadi siapa yang nyari kita cepet nanti dapat nyantolnya, konsumennya. Oke, sekarang yang berikutnya. Yuk silakan. Satu lagi. Kelompok satu sudah selesai. Ayo Mbak, silakan Mbak. Buat contoh yang lain. Yuk, silakan. Apa tadi di sini unsurnya yang apa? Material. Yuk silakan material. Usaha laundry. Apa aja yang dibutuhkan, yang direncanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perencanaan sumber daya usaha material. Usaha apa tadi usahanya? Usaha laundry. Usaha laundry, jenisnya yang material. Oke? Ya, silakan. Dalam usaha laundry milik Jaya Laundry, usaha ini memerlukan bahan baku berupa deterjen, pewangi, pelicin, pemutih, air, plastik untuk mengemas pakaian. Hal tersebut merupakan unsur utama material dalam usaha laundry. Jika salah satu dari unsur di atas tidak ada, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Dengan mengetahui macam-macam bahan baku yang dibutuhkan untuk usaha laundry kiloan, kita jadi bisa mulai menghitung berapa perkiraan modal yang diperlukan. Tadi yang kalian sebutkan apa tadi materialnya? Satu, deterjen, Pewangi, pelicin, pemutih, air, sama plastik untuk mengemas pakaian. Oke, plastik untuk mengemas pakaian. Material yang dibutuhkan dalam laundry yang ini ada atau yang lain menambahkan? Kurang apa tadi? Coba ditanyakan tadi sudah belum begitu apa? Mesin cuci kan masuknya itu ke alat. Mesin. Mesin cuci, setrika, jemuran itu masuknya ke alat atau mesin. Mesin itu kan alat. Kalau material? Kalau material bahan baku yang digunakan kalau bahan baku nggak ada, itu kan otomatis nggak bisa jalani laundry. Tapi kalau mesinnya nggak ada, kayak misalnya jemuran itu bisa diakalin pakai apa gitu biar. Oke, di sini tak. Nota ya. buat nandain ini punya siapa gitu toh. Iya, oke masuk ya. Oke, mungkin stereotip apa press itu ya untuk plastik ada yang plastik ini mungkin ya yang sudah itu. Pakainya plastik yang kelihatan tak jadi ini nggak usah dipres terus. Oke, Bisa. oke. Kayak gitu. Alternatif kalau misalnya plastik stoknya habis, Ya. siap juga stereotip. Press buat Oke. kreatif. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf dan terima kasih atas sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 juga. Baik, atas partisipasi kalian luar biasa dan pemikiran yang bagus-bagus. Setiap kelompok yang masuk itu pasti, yang presentasi pasti kalian merespon dengan baik. Dan kelompok yang direspon juga mengakui, mengiyakan, menerima masukan dari kalian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, di sini kita mau evaluasi. Jadi bagi yang sudah selesai mengirimkan tugas LKPD-nya, silakan ke posisi semula, ke posisi kemeja, ke posisi semula. Yuk silakan. Nah, setelah tadi ada presentasi, kita sekarang mau evaluasi. Insya Allah kalian lebih paham juga tentang materi sumber daya usaha, tepatnya perencanaannya dan lain sebagainya. Silakan bisa Mbak. Belum ya? Oke. Oh, ke Mbak Aurel ya? Oke. Disiapkan biar kalian, silakan. Duanya disiapkan dulu. Terkait evaluasi sumber daya usaha yang kedua. Nilai bisa langsung terekap ya di situ ya. Ya sudah selesai? Ada? Oke, alhamdulillah. Oke, ditunggu 2 menit lagi. Baik, terima kasih. Berarti untuk evaluasi sudah dilaksanakan. Ya, setelah tadi kita mendalami tentang 6M, sumber daya usaha, perencanaan sumber daya usaha, apa adanya. Selanjutnya kita
yang bisa merealisasikan pembuatan negara ini? Siapa? Mbak siapa? Mbak Mai. Mbak Maya. Oke, silakan Mbak Maya, refleksinya apa Mbak? Yang soalnya Mbak? Setelah mempelajari materi, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha, kami jadi lebih paham persiapan dan kemampuan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam sebuah usaha yang dijalani. Usaha atau bisnis kita pun terencana dengan baik. Oke, begitu ya. Biasa. Begitu, terima kasih untuk Mbak Maya atas refleksinya. Lebih semangat. Nah, menyemangati yang lain, silakan dari pembelajaran hari ini yang pengen menyimpulkan. Siapa nih Mbak? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Renata. Apa kesimpulan hari ini Mbak? Keberhasilan sebuah usaha atau bisnis tergantung seberapa mampu kita bisa mengoptimalkan membuat rencana usaha. Keberhasilannya tergantung bagaimana kita membuat perencanaan usaha. Iya. Oke, ada yang baik. Sekarang kita mau yel-yel dulu, masih ingat yel-yel kita? Oke, coba bukunya cek dulu. Anak yang dua? Tepuk tangan untuk kalian. Kemarin kita belajarnya apa tuh kemarin? Oh ya, itu ya. Baik. Nah, sekarang